Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini pelajaran kita tentang maf'ulun bih. Maf'ulun bih ini artinya adalah bisa dimaknai sebagai objek. Objek dalam satu kalimat. Biasanya dia berada di bagian belakang atau di bagian ujung. Sebagai contoh, kita masukkan ke dalam kalimat, misalkan Fauzan membaca koran. Ya, maka Fauzan ini sebagai mubtada, membaca sebagai khobar, dan koran sebagai maf'ulun bih yang kita pelajari hari ini, atau subjek, predikat, objek kalau ke dalam bahasa Indonesianya. Kita coba terjemahkan. Fauzan, tulisannya seperti ini, nama orang ya. Fauzan, Fauzanun, baca Fauzan. Membaca bahasa Arabnya adalah yaqra'u. Nah, koran ini kata dasarnya adalah, atau di kamus kalau kita buka, koran itu jaridatun. Perlu diketahui anak-anak sekalian, ketika kata benda atau isim ini berperan sebagai maf'ul bih atau objek, maka nanti ujungnya berubah menjadi fathah ya. Maka sebagai contoh, kita masukkan dalam kalimat Fauzan yaqra'ul jaridata. Nah, seperti ini ya. Ini adalah rumus maf'ul bih. Ketika dia berada di belakang atau sebagai objek, maka dia ujungnya menjadi fathah. Yang awalnya dhammah menjadi fathah ya. Silakan kalau kalian mau catat, nanti bisa di pause atau di stop, kemudian di screenshot ya. Kita lanjut contoh berikutnya. Yang ini kita hapus dulu supaya kalian nanti bisa paham. Kita buat dua contoh kalimat. Misalkan contoh kalimat berikutnya adalah Fatimah membuka pintu. Ya. Mubtada, khobar, maf'ul bih atau subjek, predikat, objek. Nah, sekarang kita terjemahkan. Fatimah membuka itu kata dasarnya adalah yaftahu. Tapi karena Fatimah ini perempuan, yaftahu itu berubah menjadi taftahu. Huruf ya di depannya diganti menjadi ta ya. Jadi taftahu. Pintu itu bahasa Arabnya adalah babun ya, atau al-babu ya. Nah, al-babu, babun sama al-babu itu sama ya. Nah, sekarang kalau sebagai objek, bahasa Arabnya adalah berubah menjadi baba ya, al-baba. Seperti contoh sebelumnya yang awalnya al-babu menjadi al-baba. Nah, itu adalah rumus tentang maf'ulun bih. Jadi rumusnya adalah ketika isim atau kata benda menjadi maf'ulun bih atau objek, dia di akhir kalimat, yang semula ujungnya dhammah berubah menjadi fathah. Itu rumus yang pertama. Nah, sekarang ada contoh kalimat yang didahului oleh huruf jar. Ya, huruf jar itu ada beberapa ya. Ini contoh-contoh huruf jar. Huruf jar itu misal adalah kata hubung ya. Misalkan min artinya adalah dari. Ila artinya adalah ke. Fi artinya adalah di. Kemudian apa lagi ya?
ala, artinya di atas. Contoh lain lagi, tahta, artinya adalah di bawah. Masih banyak contoh-contoh huruf jar yang lain, di samping, di belakang, di sekitar, dan lain-lain, ya, yang merupakan sebagai bentuk kata hubung. Nah, rumusnya, setiap kata benda yang didahului oleh huruf jar, maka dia menjadi kasroh, ya. Sebagai contoh, sekolah misalnya. Sekolah itu bahasa Arabnya adalah madrasatun, ya. Atau kalau dikasih alif lam di depannya menjadi al madrasatu, ya. Ini merupakan bentuk kata benda yang sudah jelas. Ini belum jelas, ini sudah jelas. Pernah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Ya, intinya kata benda yang didahului oleh huruf alif lam itu adalah kata benda yang sudah jelas, sudah tahu bentuknya, ya. Sedangkan kalau tidak ada alif lam, dia masih nakiroh atau belum jelas. Ya, kita belum tahu sekolahnya seperti apa, warna gedungnya seperti apa, kemudian lokasinya di mana, itu namanya belum jelas. Tapi kalau sudah jelas, kita tahu bagaimana bentuk sekolahnya, kita tahu berapa jumlah kelasnya dan lain-lain, nah maka itu adalah al-madrasatu. Ya, itu sudah jelas. Kalau sudah jelas, di depannya dikasih al, kemudian tanwinnya hilang, cukup menjadi doma saja, ya. Nah, kembali ke huruf jar tadi. Setiap kata benda yang didahului oleh huruf jar, maka ujungnya menjadi kasroh. Misalkan di sekolah, di itu bahasa Arabnya adalah fi. Ketika kita tambahkan dengan kata bendanya, jadi fil madrasati, yang awalnya al madrasatu, ketika didahului oleh huruf jar, maka dia menjadi fil madrasati, ya. Atau contoh lain, misalkan rumah, ya. Rumah itu bahasa Arabnya adalah baitun. Baitun. Ini rumahnya masih nakiroh atau belum jelas. Kalau sudah jelas dikasih alif lam di depannya menjadi al baitu. Artinya adalah rumah juga, ya. Kalau dikasih huruf jar sebelumnya, maka nanti ujungnya berubah menjadi kasroh, ya. Sebagai contoh misalkan dari, ya, dari itu jadi minal rumah, ya, jadi minal baiti, ya, minal baiti artinya adalah dari rumah, yang awalnya doma tu menjadi ti. Nah, itu sekilas pembahasan tentang huruf jar yang nanti akan kita pakai ke dalam contoh kalimat. Langsung kita praktekkan ke dalam kalimat. Misalkan contohnya, Habib pulang dari sekolah. Habib ini sebagai mubtada, pulang sebagai khobar, dari sekolah ini adalah maf'ul bih. Kita rubah ke dalam bahasa Arab. Habib atau tulisannya habibun, dibaca habib. Pulang itu bahasa Arabnya adalah yarji'un. Dari sekolah, jadi minal. Oh, kurang ini ya, kurang apa, kebesaran tulisan. Kita ulang sekali lagi. Habib pulang itu bahasa Arabnya yarji'u.
dari adalah minal madrasati. Ya, jadi ini sebagai maf'ul bih, ya, tapi rumus ujungnya adalah kasroh. Kalau yang contoh di awal tadi, ketika dia tidak ada huruf jar, maka ujungnya adalah fathah. Tapi ketika ada huruf jar sebelumnya, maka dia menjadi kasroh. Jadi pertanyaannya, bagaimana perbedaannya menggunakan huruf jar dan yang tidak? Ya, tergantung kalimatnya saja. Ada kalimat yang memang cocok kita gunakan huruf jar, maka kita pakai. Ada kalimat yang tidak cocok menggunakan huruf jar, ya jangan dipakai. Sebagai contoh misalkan Karimah membaca buku. Sebagai contoh ya, Karimah membaca buku. Maka bahasa Arabnya adalah Karimah. Membaca adalah takro'u. Buku kan ada huruf jarnya, maka menjadi kitabah. Ya, ini kalau dipaksakan pakai huruf jar pun malah tidak cocok. Karimah membaca di buku atau Karimah membaca ke buku, kan tidak cocok ya. Maka harus pakai huruf jar. Nah, ada kalimat yang memang mengharuskan dipakai huruf jar. Misalkan Karimah membaca di perpustakaan. Ya, bahasa Arabnya adalah Karimah membaca tadi takro'u. Sebenarnya yakro'u ya kata dasarnya, tapi karena Karimah perempuan, huruf ya-nya menjadi ta. Di bahasa Arabnya adalah fi. Perpustakaan itu bahasa Arabnya adalah ini ya, maktabatun. Atau kalau dikasih al maktabatu. Tabatu. Nah, tapi karena ada huruf jarnya, maka menjadi fil maktabati. Ya. Jadi intinya ada dua jenis maf'ul bih itu atau objek itu. Kalau dia tidak ada huruf jar, ujungnya adalah fathah. Sedangkan kalau dia ada huruf jar, ujungnya menjadi kasroh. Demikian pembahasan singkat tentang maf'ul bih. Nanti kalau ada pertanyaan boleh kita diskusikan ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.